Ya guys, balik lagi sama gue Per lagi di sini. Kembali kita hari ini akan melanjutkan proyekan MCU. Tapi sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya. Oke, hari ini Ane akan ngajak kalian merewatch film yang berefek dari dampak kalian banyak makan odading. Oh ya, hari ini kita bakal merewatch film Iron Man tahun 2008. Dibintangi langsung oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark aka Iron Man, Gwyneth Paltrow sebagai Pepper Potts, Terrence Howard sebagai Colonel James Rhodes, Jon Favreau sebagai Happy Hogan, Jeff Bridges sebagai Obadiah Stane aka Ironmonger, Paul Bettany sebagai Jarvis, dan masih banyak aktor bintang lainnya. So ya, jadi film kali ini bisa dibilang adalah urutan ketiga film proyekan MCU, dimana kita akan diperlihatkan asal-usul dari Iron Man. So ya, jadi gimana kisah selanjutnya? Daripada banyak bacot lagi, kita masuk aja ke filmnya, karena rasanya anjing banget. Bermula dari acara pers sebuah penghargaan untuk seorang pengusaha senjata besar bernama Tony Stark. Dia adalah anak dari Howard Stark, salah satu founder dari organisasi S.H.I.E.L.D. dan salah satu pewaris dari perusahaan Stark Industries. Tony diceritakan sedari kecil sudah mempunyai otak yang sangat jenius, sehingga di umur yang dibilang masih muda, Tony bisa menciptakan beberapa teknologi canggih. Tetapi di sini Howard Stark diceritakan meninggal di saat Tony masih kecil. Salah satu sahabat Howard yaitu Obadiah Stane yang saat itu dipercaya untuk melanjutkan Stark Industries melanjutkan usaha yang dimiliki Howard tersebut, sampai Tony beranjak dewasa dan sanggup untuk bertanggung jawab. Pada saat kini diceritakan Tony yang sudah menyelesaikan pendidikannya siap melanjutkan apa yang seharusnya diwariskan kepadanya. Dan dengan mengejutkan, Stark Industries menjadi semakin baik saat dipimpin oleh Tony, dengan telah menciptakan beberapa senjata berat untuk militer, di mana senjata ciptaannya diyakini mampu memenangkan peperangan. Namun di acara pers kali ini Tony tak datang, dan Obadiah Stane menggantikan posisinya. Tetapi di sisi lain, di waktu yang sama, Tony ternyata sedang bermain judi di sebuah kasino. Lalu datanglah sahabatnya Colonel James Rhodes yang membawakan sendiri piala penghargaan itu kepadanya. Namun Tony di sini malah bersikap seperti tak membutuhkan penghargaan tersebut. Di saat Tony ingin pulang, ia bertemu dengan seorang wartawan wanita bernama Christine, yang ternyata juga seangkatan dengan Tony di saat ia masih kecil. Berhubung Christine adalah seorang wartawan, kedatangan Christine ialah untuk menanyakan beberapa pertanyaan ke Tony. Namun di sini Tony malah menjawab semua pertanyaan Christine dengan bercanda dan mengajak Christine untuk bersama Tony di rumahnya. Cihuy, cihuy, cihuy. Di pagi harinya Christine dipersilahkan pulang oleh asisten Tony bernama Pepper Potts. Dan setelah itu Pepper menemui Tony di bengkelnya dan memberitahu Tony bahwasanya Tony memiliki janji dengan militer AS untuk melakukan uji coba senjata ciptaannya di Afghanistan. Tony yang saat itu terlambat sampai 3 jam akhirnya sampai di bandara. Dan dalam perjalanannya ke Afghanistan ini, Tony juga ditemani oleh sahabatnya, Rudy. Sesampainya di Afghanistan, Tony langsung memperkenalkan senjata rudal terbarunya yang ia namai Jericho. Di sini Tony berpendapat bahwa satu rudal Jericho mampu sekiranya menghancurkan satu kota dalam hitungan menit. The Jericho. Setelah memperkenalkan Jericho ke militer AS, Tony bermaksud untuk pulang. Namun karena jarak pangkalan udara yang cukup jauh, Tony memutuskan untuk menaiki mobil yang langsung dikawal oleh para militer AS. Namun saat di perjalanan pulang, mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok teroris. Keadaan pun menjadi chaos dan tambah diperparah dengan para militer yang mengawal Tony hampir habis dibantai oleh teroris. Lalu Tony pun keluar dari mobil dan mencoba menghubungi bantuan, dan di saat itu juga Tony terkena serangan rudal. Dan yang mengagetkan bahwa rudal yang dipakai untuk menyerangnya ialah rudal buatannya sendiri, Stark Industries. Lalu senjata itu meledak dan seketika mengenai Tony dan menghempaskan Tony. Dan Tony yang saat itu sekarat tetapi masih tersadar menyadari ada luka hebat di jantungnya. Kemudian Tony berhasil ditangkap oleh kelompok teroris tersebut yang disebut Ten Rings. Di sini mereka seperti melakukan rekaman video sambil melontarkan perkataan dalam bahasa Namek yang Tony pun sama sekali belum mengerti semua perkataan teroris tersebut. Scene kembali ke Tony yang saat itu terbaring di atas kasur. Dan betapa terkejutnya Tony saat melihat dadanya yang sudah terpasang benda asing. Dan ternyata dalam ruangan ini Tony tidaklah sendiri. Tony juga ditemani oleh seorang ilmuwan yang juga disandra dengan maksud untuk memperpanjang umurnya, dan ilmuwan itu bernama Yinsen.
Di sini Yinsen lah yang telah memasang benda asing itu ke tubuh Tony. Ia melakukan ini untuk menjaga agar serpian bom yang mengenai Tony tak menyebar ke hati Tony, yang dapat berakibat fatal, dan Yinsen berbicara bahwa dengan benda itulah Tony bisa selamat. Setelah mereka saling memperkenalkan satu sama lain, datang beberapa teroris ke ruangan mereka yang salah satunya bernama Abu Bakar. Abu mengatakan bahwa ia meminta Tony untuk membuatkan rudal Jericho sebagai senjata perangnya. Namun di sini Tony menolaknya, dan lalu Tony disiksa dengan menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Kemudian Tony dibawa keluar untuk diperlihatkan senjata-senjata milik Tony yang nantinya akan menjadi bahan untuk membuat Jericho. Di sini Abu kembali meminta Tony untuk membuat Jericho, sebagai imbalannya Tony akan dibebaskan. Dan Tony menyetujuinya, lalu bersalaman dengan Abu sambil berkata tidak akan. Di sini terorisnya ho-ho aja anjir. Di dalam ruangan, Tony dan Yinsen membicarakan sebuah rencana. Yinsen mengatakan bahwa mereka adalah langganan pembeli senjata Stark Industries dan karya buatan Stark lah yang telah membunuh orang-orang tak bersalah. Yinsen pun meminta Tony untuk melakukan sebuah perlawanan untuk keluar dari sini. Dan akhirnya Tony mempunyai sebuah ide. Yinsen membantu Tony sebagai asistennya. Mereka berdua menuruti teroris untuk membuat Jericho. Namun ternyata yang mereka buat bukanlah Jericho, melainkan reaktor bertenaga 3 gigajoule per detik, yang nantinya akan Tony gunakan untuk mentenagai sebuah baju perang berlapis baja. Berminggu-minggu Tony dan Yinsen mengerjakan rancangannya, hingga akhirnya Ten Rings mengetahui bahwa Tony tak membuat Jericho. Ten Rings yang saat itu dipimpin oleh Raza menemui Tony. Raza meminta kejelasan tentang senjata yang dibuat Tony sangat berbeda dari Jericho. Tony langsung mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan dengan cepat dan Tony diberikan sekiranya 20 jam untuk mengerjakan senjatanya. Tony langsung mengerjakan apa yang ia rencanakan tanpa istirahat. Dan baju besinya kini sudah hampir jadi dan Tony mulai memakainya. Raza yang saat itu melihat CCTV tak melihat Tony di ruangannya. Ia lalu mengutus pasukannya untuk mengeceknya. Sementara itu Yinsen segera mengaktifkan reaktor ke baju besinya. 3 anggota Ten Rings mencoba membuka pintu ruangan mereka secara paksa. Namun ternyata pintu penjara itu telah dipasang beberapa peledak dan saat para teroris itu membukanya, seketika meledakkan mereka dan Raza yang saat itu melihat dari CCTV pun seketika murka. Karena proses menghubungkan reaktor ke baju besi memakan waktu yang lumayan lama, Yinsen akan mencoba untuk menahan Ten Rings yang sekarang sedang menuju ke ruangan mereka. Yinsen pun keluar dari ruangan sambil menembak dengan membabi buta. Namun di saat belum jauh keluar dari ruangan, Yinsen langsung dikepung oleh para anggota Ten Rings. Dan di saat itu juga proses menghubungkan pun juga telah selesai. Beberapa pasukan Ten Rings mencoba memasuki ruangan mereka. Tony yang saat itu telah memakai baju besinya langsung menyerang anggota Ten Rings. Di saat Tony telah sampai di pintu keluar, Raza mengadang dan menyerang Tony. Tony yang tidak tinggal diam pun menyerang balik. Setelah itu Tony menemukan Yinsen yang telah sekarat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Yinsen mengatakan kepada Tony untuk jangan pernah menyia-nyiakan hidupnya. Dan setelah Yinsen meninggal, Tony langsung keluar dan langsung menyerang pasukan Ten Rings. My turn. Semua senjata Stark Industries yang dimiliki Ten Rings dihancurkan. Dan di saat baju besi Tony mencapai batasnya, Tony mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu kabur. Tony pun berhasil keluar disusul dengan meledaknya markas Ten Rings. Namun karena baju besi Tony ini tergolong hanya prototipe yang hanya memiliki sedikit bahan bakar, Tony pun terjatuh dan mendelesep ke pasir. Tony mencoba menjauhkan diri dengan berjalan. Dan untungnya Tony ditemukan oleh militer AS yang saat itu dipimpin oleh sahabatnya Rudy. Sepulangnya Tony kembali ke AS, Tony mengadakan pers untuk memberitahu pengalamannya kenapa ia berhasil selamat dari serangan teroris. Di hadapan para wartawan, Tony menjelaskan bahwa ia baru sadar bahwa senjata buatannya dapat membunuh warga serta anak kecil yang tidak bersalah. Maka dari itu Tony mengumumkan bahwa mulai saat ini Stark Industries berhenti memproduksi senjata. Tentu saja hal tersebut menghebohkan dan membingungkan orang-orang termasuk Obadiah Stane. Lalu Tony kembali ke Stark Industries untuk melihat ak reaktor buatannya. Lalu datanglah Stane yang langsung menanyakan maksud Tony berhenti memproduksi senjata yang mana saat itu Stark Industries sedang berada di masa kejayaannya. Lalu Tony memberitahu alasan lainnya adalah ingin mengembangkan energi ak reaktor yang tepat di hadapannya untuk bisa diubah menjadi ukuran kecil seperti yang berada di dadanya.
Lalu Tony menunjukkan ak reaktor dirinya yang ditanam di dadanya itu kepada Stan. Melihat hal tersebut, Stan malah menyuruh Tony untuk menyembunyikannya dari orang-orang serta media. Keesokan harinya, Tony yang telah membuat ak reaktor baru yang lebih kuat dari sebelumnya meminta Pepper untuk memasangkan ak reaktor baru itu ke dadanya. Tony, it's gonna be okay, okay? It's gonna be okay. Setelah terpasang, Tony meminta Pepper untuk menghancurkan ak reaktor yang lama, namun Pepper berniat untuk menyimpannya. Di bengkel pribadinya, Tony mulai memfokuskan diri untuk membuat kostum baja yang lebih canggih. Dengan dibantu asisten AI-nya, Tony akhirnya berhasil menyelesaikan kostum besinya yang diberi nama Mark II. Di saat itu juga Tony melakukan uji coba terbang, dan ia berhasil menyimbangkan tubuhnya saat melesat di udara. Namun saat menguji di ketinggian 85.000 kaki, kostumnya pun mengalami pembekuan, dan langsung membuat seluruh sistemnya mati. Seketika itu juga Tony pun terjatuh, tetapi untungnya Tony tepat waktu untuk menghancurkan es yang berada di kostumnya dan bisa kembali terbang dengan stabil. Ia pun lalu kembali ke bengkelnya, namun terjadi masalah saat mendarat, karena Mark II Tony ini memiliki beban yang sangat berat. Setelah itu Tony menemukan paket dari Pepper yang berisi ak reaktor, bertuliskan Mang Oleh juga punya hati. Di sisi lain, Raza dan pasukan Tendrings lainnya telah menemukan bekas puing-puing kostum dari Mark I milik Tony. Mereka membawanya ke markas dan juga mulai menyusunnya kembali. Untuk menyempurnakan suit Iron Man-nya, Tony mewarnainya dengan warna merah dan gold. Di saat itu juga ada berita yang menginfokan tentang kerjasama Stark Industries dan berita ketidakhadiran Tony di acara tersebut karena digosipkan mental Tony yang masih kurang baik pasca kejadian teroris. Tidak terima akan gosip tersebut, Tony langsung tancap gas pergi ke pesta itu. Sesampainya di sana, semua tamu terkejut melihat Tony yang nampak baik-baik saja. Di dalam acara pesta ini juga Tony bertemu Agent Phil Coulson. Sebagai reminder, Agent Coulson ini yang waktu itu di film Captain Marvel, rekannya Nick Fury yang waktu itu baru bergabung. Lalu Agent Phil Coulson memberikan pertanyaan ke Tony. Namun perhatian Tony di sini tertuju kepada asistennya Pepper yang sangat berbeda seperti biasanya. Lalu Tony menghampiri Pepper dan mengajaknya keluar. Tony memang dikenal sebagai playboy yang doyan gonta-ganti wanita. Namun saat melihat Pepper inilah pertama kalinya dia jatuh cinta. Tony mencoba merayu-rayu Pepper hingga membuat Pepper merasa gugup. Lalu Tony berniat mengambilkan 2 gelas sekuteng agar Pepper tak gugup lagi. Namun saat memesan sekuteng, Tony dihampiri oleh Christine yang tiba-tiba meminta konfirmasi tentang kerusuhan yang disebabkan oleh teroris Tendrings baru-baru ini beserta fotonya. Di foto tersebut juga nampak beberapa senjata milik Stark Industries, termasuk Jericho, yang mana hal tersebut membuat Tony kaget kenapa senjata tersebut bisa sampai di sana sedangkan ia belum menyetujui penjualan. Ternyata yang menyetujui penjualan tersebut adalah Stan, dan hal tersebut membuat Tony marah. Tony lalu kembali ke bengkelnya, mempersiapkan kostumnya yang telah di-upgrade dan diberi nama Mark III. Tony merasa tidak terima jika senjatanya jatuh ke tangan yang salah. Setelah itu Tony langsung OTW ke Gurun Merah, di mana tempat itu Tendrings sedang melakukan pemberontakan. Sesampainya di lokasi, Tony langsung membabat habis Tendrings dengan senjata canggih dari kostumnya. Tony juga menangkap Abu Bakar dan diberikan kepada warga untuk diadili. Setelah itu Tony langsung menghancurkan markas Tendrings berserta senjatanya. Di saat dalam perjalanan pulang, Tony terdeteksi oleh pusat angkatan udara milik militer AS. Mereka mengira itu adalah pesawat penyusup, lalu militer AS langsung mengerahkan 2 jet tempur Raptor. Karena terlihat seperti bukan pesawat, 2 jet tersebut mencoba untuk menyerang Tony. Kemudian Tony langsung menghubungi Rudy, lalu mengaku kalau yang mereka kejar-kejar adalah dirinya. Tony yang mencoba menghindari malah tertabrak satu pesawat, membuat satu sayap pesawat tersebut mengalami kerusakan. Seketika itu juga sang pilot melontarkan dirinya dan mencoba menarik parasut, namun sayangnya parasut pun macet dan tak mau keluar. Tony sebagai Mang Oleh langsung mencoba membantu dengan membobol pelontar parasut hingga akhirnya pelontar pun berhasil keluar dan pilot berhasil terselamatkan. Setelah itu Tony kembali ke bengkelnya, kemudian dipergoki Pepper yang mengetahui bahwa Tony habis beraksi sebagai Mang Oleh. Sementara Raza didatangi oleh Stan dan ternyata Stan bekerja sama dengan Raza. Raza menunjukkan temuan kostum Tony sebelumnya kepada Stan. Lalu Raza menawarkan barter dengan Stark Industries terbaru. Namun Stan menolaknya dengan menyerangnya dengan alat pelumpuh sementara.
Lalu Stan menyuruh anak buahnya untuk membawa kostum Mark I milik Tony dan menghabisi semua pasukan Raza. Berpindah ke Tony yang kini telah tahu kelakuan Stan yang telah menjual senjatanya secara rahasia kepada orang-orang yang bersalah. Lalu Tony meminta Pepper untuk meretas sistem komputer milik perusahaannya dan mencari barang bukti tentang kelakuan Stan. Pepper langsung menuju ke kantor pusat lalu meretas sistemnya di sana. Di sana Pepper menemukan file yang berisi video di mana saat Tony disandra, dan di sini baru dijelaskan bahwa perkataan para teroris di awal Tony disandra adalah bahwa mereka disuruh oleh Obadiah Stane untuk membunuh Tony agar perusahaan Stark Industries bisa diambil alih olehnya. Pepper lalu menyalin semua buktinya ke dalam sebuah drive, dan tak lama kemudian Stane datang dan Pepper langsung berpura-pura bahwa dia sedang menonton videonya Red Zone. Anjay. Gue yang buat skrip, gue yang anjay anjing. Penyalinan yang saat itu juga telah selesai, Pepper langsung bergegas untuk mengambil drive-nya dan pergi. Stan langsung mengecek filenya dan mendapati bahwa Pepper telah menyalin berkas milik dirinya. Saat berjalan meninggalkan kantor pusat, Pepper bertemu Agent Coulson dan mengajaknya untuk ikut dengannya. Karena akal busuknya telah terbongkar, Stan meminta para ilmuwan untuk cepat-cepat menyelesaikan ak reaktornya untuk menjalankan kostum Odading Mongernya. Namun ilmuwan tak bisa membuatnya dengan cepat karena mereka tak secerdas Tony. Lalu Stan menjalankan ide busuknya yang lain, yaitu datang ke rumah Tony lalu ia melumpuhkan Tony dengan alat yang ia gunakan ke Raza sebelumnya. Kemudian Stan mengambil paksa ak reaktor milik Tony dan membiarkan Tony sekarat lalu pergi. Berpindah ke Pepper yang saat itu mencoba menghubungi Rudy untuk datang ke rumah Tony secepatnya, siapa tahu Tony dalam bahaya. Tony yang saat itu sudah sekarat berjalan sepoyongan menuju ke bengkelnya untuk mengambil ak reaktornya yang lama. Sementara itu, Stan berhasil memasang ak reaktor jarahannya ke kostum Iron Odading Mongernya. Rudy akhirnya tiba di bengkel lalu menemukan Tony yang tergeletak, dan ia langsung membantu Tony memasangkan ak reaktornya. Dan setelah kembali pulih, Tony langsung memakai kostum Mang olehnya lalu pergi menemui Stan. Dan Rudy melihat kostum Mark II milik Tony dan mengatakan bahwa ia akan mencobanya lain waktu. Next time baby, tapi nextnya diganti aktornya. Pepper, Agent Coulson, dan beberapa agent SHIELD lainnya menuju ke pabrik Stark Industries untuk menangkap Stan. Namun saat mereka memasuki pabrik, Stan ternyata sudah berubah dan memakai kostum Odadingnya. 5 agent SHIELD dengan gampangnya ditumbangkan. Namun saat Stan akan mengincar Pepper, untungnya Tony datang tepat waktu dan langsung melakukan pertarungan dengan Stan. Tony memancing Stan untuk terbang ke atas. Namun di saat di ketinggian 85.000 kaki, baju Odading Stan pun membeku, membuat semua sistemnya mati dan Stan pun terjatuh. Namun tidak dengan Tony yang sudah mengupgrade kostumnya. Mereka mendarat kembali di pabriknya dan melanjutkan pertarungannya. Sebagian kostum Tony berhasil dirusak oleh Stan. Lalu Tony menghubungi Pepper untuk menyuruhnya meledakkan reaktor besar yang ada di dalam pabrik. Kemudian Tony memancing Stan untuk ke atas reaktor. Tony langsung meminta Pepper untuk menekan tombol peledaknya. Seketika itu juga ak reaktor besar di pabrik itu pun meledak. Tony berhasil menghindar namun tidak dengan Stan yang tersambar dan mengalami kejang-kejang. Stan lalu jatuh tepat di reaktor dan ledakan susulan pun terjadi. Beberapa hari kemudian Tony mengadakan konferensi pers tentang pria misterius di balik kostum Mang Oleh yang akhir-akhir ini menggemparkan para warga AS. Setelah itu Tony mengaku bahwa dirinya adalah Mang Oleh yang seketika membuat para wartawan heboh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Rasanya anjing banget. Di adegan post kredit, Nick Fury ke rumah Tony untuk memberitahu bahwa Mang Oleh bukanlah satu-satunya pahlawan, karena masih ada Captain America, Hulk, Thor, dan juga Black Widow. Nick Fury mengajak Tony untuk membahas tentang The Avengers. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia, selesai sudah Iron Man tahun 2008. Gimana? Benar-benar anjing kan rasanya? Dan fondasi MCU makin mulai kokoh nih, karena satu demi satu tuh udah makin kelihatan. Overall gue suka banget nih film asli, karena emang cakep banget cuy. 2008 bro, visualnya sudah segacor itu loh, sudah sedetail itu loh. Gimana menurut kalian? Emang segacor itu kan dan seanjing itu kan film ini? Coba tulis di komentar. Saya jadi segini dulu video kali ini. Seperti biasa gue akan kembali lagi ke proyekan MCU selanjutnya. Dan setelah ini film apa? Ya stay tune dulu aja.
Seperti biasa dari gua yang minta dari kalian untuk like, comment, subscribe-nya supaya gua makin semangat ngelanjutin MCU sampai endgame gitu. Yang mau kritik or request film seperti biasa juga komen terbuka untuk kalian, silahkan. So jadi sekian dulu makan Odading kali ini. Gue Pet signing out and bye bye guys.